Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mari pada hari ini kita mengkaji materi tentang hakikat sains. Apakah kalian dapat merasakan bahwa sains ada di kehidupan kita sehari-hari? Apakah kalian juga pernah merasa bahwa sains adalah mata pelajaran yang sulit? Untuk membuat pembelajaran sains menjadi menyenangkan, maka mari kita bersama mengkaji tentang hakikat sains. Mengapa sains sangat penting untuk kita pelajari? Menuju Society 5.0, perkembangan ipteks di masa depan semakin pesat. Sumber daya manusia berkualitas sangat dibutuhkan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Melalui IPA atau sains, kita dapat memahami alam dan potensi alam di sekitar kita yang perlu kita jaga dan lestarikan, sehingga kita semua dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Apakah sains itu? Sains atau IPA secara umum terdiri dari 3 bidang ilmu dasar, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Semuanya saling berkaitan dan disajikan secara holistik, integral, dan kontekstual. Sains memiliki 3 aspek penting, yaitu pertama, scientific attitudes, yang berarti keyakinan, nilai-nilai, pendapat atau gagasan objektif, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita akan yakin dalam mengambil keputusan atau menyimpulkan suatu hal setelah kita mendapatkan data atau informasi yang lengkap dan valid. Kedua, scientific process atau metode ilmiah, yaitu suatu cara khusus dalam melaksanakan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contohnya, ketika dihadapkan pada permasalahan, mengapa ikan dalam gelas bening itu cepat mati? Bagaimana kondisi yang cocok agar ikan dapat bertahan hidup di gelas bening? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kita dapat membuat hipotesis, merancang percobaan, melaksanakan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan mengevaluasinya. Ketiga, scientific product atau produk ilmiah, berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Proses berpikir untuk mendapatkan produk sains terdapat 2 metode, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah metode penalaran yang digunakan dalam sains untuk mendapatkan kesimpulan yang benar secara logika. Deduksi dapat diawali dengan memberikan pernyataan umum atau hipotesis dan menguji kemungkinan untuk mencapai kesimpulan spesifik yang benar secara logika. Metode deduktif, kita berpegang pada suatu teori dan dengan teori itu kita memprediksi konsekuensinya, sehingga kita dapat memprediksi observasi apa yang digunakan jika teorinya benar. Sehingga kita mengawali dari hal umum atau teori menuju ke hal khusus, yaitu observasi. Metode induktif berkebalikan dengan deduktif. Jika terdapat bermacam data, lalu kita membuat sebuah kesimpulan berdasarkan data tersebut. Dalam sains, kita membuat banyak observasi, menentukan pola, membuat generalisasi sehingga mendapatkan penjelasan atau sebuah teori. Metode induktif berdasarkan observasi dan deduktif berdasarkan teori bersinergi bersama dalam sains sampai ditemukannya suatu kebenaran yang hanya dapat di-approach namun tidak benar-benar pasti. IPA atau sains merupakan cara berpikir atau a way of thinking yang ditandai proses berpikir terhadap rasa ingin tahu tentang fenomena alam. Cara investigasi atau a way of investigating yang ditandai dengan pemanfaatan metode ilmiah, dan IPA
juga sebagai kumpulan ilmu atau a body of knowledge yang ditandai dengan adanya fakta, konsep, hukum, teori, dan model. Lalu bagaimana membuat pembelajaran IPA menjadi lebih menyenangkan? IPA merupakan mata pelajaran yang membekali anak didik ilmu pengetahuan tentang dirinya sendiri, lingkungan alam dan lingkungan sekitar, serta bagaimana memelihara, menjaga, dan hidup berdampingan dengan alam. Proses pembelajaran yang dilakukan hendaknya kontekstual dan konkret, dan peserta didik dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran juga dapat dikemas dengan berbagai eksperimen untuk membuktikan hukum-hukum atau teori yang ada dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kegiatan tersebut jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan meningkatkan sikap kreatif anak. Cobalah mulai melihat lingkungan di sekitarmu. Temukan sains yang ada di dalamnya dan kajilah dengan hakikat sains. Baik, sobat sains terintegrasi, bagaimanakah model pembelajaran sains terintegrasi itu? Apakah kurikulum Merdeka Belajar mendukung model sains terintegrasi ini? Mari kita kaji video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.